Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allif al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Qala mu'allif rahimahullah. Sebelum kita mulai, sebagai perhatian pada seluruh Darus Syafa'ah, bahwasanya kajian kitab yang kita kaji bersama-sama ini bukan hanya murni menerangkan syariat atau fikih, tapi sudah masuk ranah fikih disertai dengan tasawuf. Jadi sehingga penekanannya adalah fikih yang kita memaknai secara hati, benar-benar ibadah kita itu penekanannya sudah bukan hanya membahas sah ataupun tidak, tapi penekanannya adalah tasawuf hati kita agar supaya menjiwai daripada syariat atau hukum-hukum Allah seperti sholat, bersuci, puasa, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mohon untuk dimengerti fikih tapi kok masuknya itu sudah kemana-mana. Memang ini fikih yang masuk dalam kategori tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma jaddidi al-ikhlasu biqaulika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa jaddidil ajza wal ihtiyaja wa tabarru'a minal khawli wal quwwati biqaulika wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ketika kita sholat, ketika membaca iyyaka na'budu, mari hati kita perbarui. Ketika kita beramal, ketika sholat, kita itu benar-benar ikhlas murni karena Allah. Dimana iyyaka na'budu itu artinya hanya kepadamu lah, kepadamu Allah lah kami menyembah. Na'budu artinya kami menyembah. Jadi ketika kita sholat, kita melakukan ibadah apa saja, entah ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah atau dengan manusia, kita benar-benar ikhlas murni ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya, ketika kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, di mana artinya dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Nasta'inu artinya itu pertolongan. Maka dalam jiwa kita itu mari kita perbarui. Ya namanya perbarui kan kadang-kadang setelah sholat kita lupa. Setelah sholat kita lupa. Kita perbarui bahwa kita itu sebagai manusia itu benar-benar lemah. Ajza, lemah. Wal ikhtiyaja, dan kita itu benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita itu merasa lemah, kita tidak mampu untuk melaksanakan tanpa pertolongan Allah, dan kita itu benar-benar hajatnya apa saja, hajat duniawi maupun hajat ukhrawi,
itu kita benar-benar kita minta pertolongan kepada Allah. Wa tabarru'a, dan kita itu merasa, jadi kita itu lepas. Tabarru itu maksudnya kita itu tidak mempunyai daya apa-apa. Minal qauli wal hauli. Jadi kita itu merasa ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, membaca iyyaka nasta'in yang artinya hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Maka dalam diri kita itu lepas, dalam hati lepas, kita itu tidak mampu apa-apa. Kita taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah juga karena pertolongan Allah. Kita tidak maksiat, kita tidak dugem, kita tidak mabuk, kita tidak mencuri, kita tidak korupsi, tidak minum. Itu semuanya itu juga karena pertolongan Allah. Oleh karena itu ketika kita tidak ada kesempatan untuk mencuri, kesempatan untuk berjudi, kesempatan untuk korupsi, kita tidak melaksanakan, itu tidak lain karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita itu membaca ya la haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak ada tindakan untuk melaksanakan maksiat, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah ketaatan, illa billahi, kecuali hanya pertolongan Allah. Jadi ketika iyyaka nasta'in, maka itu benar-benar kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah tidak mampu berbuat apa-apa. Kita dihindarkan dari kemaksiatan, kita taat beribadah, semuanya itu karena pertolongan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tahaqqaq annahu ma tayassarat ta'atuka illa bi'anatihi wa anna lahu al-minnata idh waffaqaka li ta'atihi. Dan kita benar-benar menyatakan, kita buktikan bahwa kita melaksanakan ketaatan kita itu mudah untuk melakukan ibadah apa saja. Itu juga karena pertolongan Allah. Dan bahwasannya seluruh anugerah, seluruh kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sregep poso Senin Kemis, sregep membantu, sregep bersedekah, itu tidak lain karena yang menggerakkan itu Allah. Karena banyak orang diberi kelebihan tapi tidak digerakkan oleh Allah, itu juga banyak. Dan kita itu bisa digerakkan hati kita untuk berbuat baik, ringan melakukan perbuatan baik. Itu terus bahasanya tuh kita itu individu, wah ini kalau tidak saya, jangan seperti itu. Jadi hati kita, jiwa kita digerakkan untuk senantiasa ringan tangan, senantiasa melaksanakan kebaikan. Kita mengakui semuanya itu yang menggerakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sehingga ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, kita itu tidak tertekan karena kita tidak minta imbal balik gitu loh. Dan nanti kalau kita itu melakukan sesuatu karena ada imbal balik, itu kita melakukan kebaikan itu seakan-akan itu ada beban. Nah, ketika sudah merasa seperti itu, ketika kita membaca iyyaka nasta'in, tsumma ayyin su'alaka wala tadlub illa ahamma hajatika, bahwa semuanya itu pertolongan Allah,
lalu dalam hati kita itu njaluk apa wae. Wis kita tentukan sing kira-kira hajat sing butuh. Ini paling ini wis tuwa mosok isih butuh duit akeh, butuh bojo anyar ini kan betul. Yang paling dibutuhkan tentu adalah ketenangan hati dan yang paling pokok adalah tetap iman Islam sampai akhir hayat. Lene seno mempunyai rasa ambisius, pengen ini, pengen itu. Lah itu sing pokok itu paling pokok itu apa? Ya kalau punya istri, butuh anak masih kebutuhannya itu banyak, dalam hati yang kita minta itu adalah bisa tercukupi keluarganya. Jadi ketika iya karena budua iya karena stain itu hati kita itu mantep sing dijaluki apa. Karena kalau Mbah Kiai Mustafa Bisri atau Gusmus ini arep ndonga iki maca Fatihah satu kali, tapi ketika iya kanastain itu 11 kali. Ya kalau dintep nih sing dijaluki apa? Batin tenanan. Wa qul ihdinas siratal mustaqim alladzi yasukuna ila jiwarika wa yufdhi bina ila mardotika wazidhu syarhan wa tafsilan wa ta'kidan wa istishhadan billadzina afadhu alaihim nikmatal hidayati minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihina dunal ladzina ghadiba alaihim minal kufari wazahihina. Nah, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau kita artikan bahasa Indonesia, ihdina tunjukkanlah kami as-siratal mustaqima jalan yang lurus, jalan yang benar. Apa tuh jalan yang lurus, jalan yang benar? Yaitu siratal ladzina, jalannya orang-orang an'amta alaihim yang telah engkau berikan nikmat. Ya nikmat jalan yang benar. Khairil maghdubi alaihim, bukan mereka-mereka yang engkau benci atau engkau murkai, waladhdallin, dan bukan orang-orang yang jalannya itu sesat. Nah, ketika membaca ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin, ini dalam hati kita itu meyakinkan, memohon kepada Allah bahwa jalan mustaqim, siratal mustaqim itu jalan yang benar. Yaitu di mana jalan yang benar ini adalah jalan yang bisa membawa kita sebagai hamba Allah ini bersanding, dalam arti bersanding itu dekat dengan Allah. Dan di mana jalan yang benar ini yang bisa menyampaikan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ini dasarnya kita itu mengikuti ulama, mengikuti tabi'in, mengikuti jejak para sahabat. Ya di antaranya itu dalile iki, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Dalane wong sing akeh. Ya kalau tidak mau menafsiri alladzina kan ya wong akeh, sapa ora dijelas nih. Lah itu karena tidak butuh dijelas nih, maka butuh yang namanya tafsir atau penjelasan. Wong akeh iki sapa to?
Jadi kadang-kadang mereka-mereka yang tidak mau, bukan orang Ahlussunnah wal Jamaah tidak mau. Seperti ini semua para nabi tok. Sahabat tidak masuk, tabiin tidak masuk, ulama tidak masuk. Padahal wong alladzina kan oke, padahal alladzina an'amta alaihim yang telah kau beri nikmat. Nikmat itu hidayah. Wairil maghdubi yang tidak engkau benci. Jadi jalan yang benar inilah jalan yang bisa mendekatkan diri kita nyaman, jiwa itu nyaman dekat dengan Allah, dan jalan yang bisa menuju mendapatkan ridho Allah. Dan jalan inilah yang bisa membuat langkah kita itu menjadi syarhan itu artinya itu leluasa. Jadi wong Islam itu leluasa malahan ora. Kemarin kan sudah contohkan. Jadi krono banyak ulama, karena tabiin, karena para sahabat, ketika kita melakukan sholat pun juga nyaman. Yono sing kusur rada suwe itu juga karena nyaman. Ono sing sedilu, mergo aku nek kesuwen ku digodho karo setan, tak sedelok wae. Sing penting dalam hati sedelo, sing penting memenuhi syarat dan rukun, sing penting tumakninah. Itu juga ada jalan yang diikuti, syarhan, leluasa. Sholat arepe lungguh ketika tahiyat, lungguh ihtiba, lungguh ason-ason, atau lungguh sila terserah. Wong tidak ada ketentuan, ini namanya syarhan. Buat tafsilan, dan juga ada jalan yang terperinci. Nek sholat iki syaratnya kudu memenuhi apa itu namanya, nutup aurat, suci dari hadas kecil. Ini tapi semuanya itu jalannya para ulama. Alladzina an'amta alaihim. Wa taqidan, dan jalan-jalan yang dibimbing oleh para ulama-ulama dan seterusnya yang diberi nikmat oleh Allah itu benar-benar nyata. Wastishhadan, dan kita tuh benar-benar merasakan dampak positif daripada mereka-mereka yang diberi nikmat oleh Allah. Apa? Mereka itu sapa to wong akeh iki? Yaitu mereka-mereka yang diberi keleluasaan nikmatal hidayah, mendapatkan pituduh, yaitu siapa? Para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada'i, dan orang-orang yang mati syahid, wasolihina, dan orang-orang yang soleh. Soleh itu bukan hanya yang penting pintar maca kitab, menentukan hukum, bisa fatwa. Soleh dalam arti kita itu melaksanakan ketaatan itu juga merupakan soleh. Jadi para nabi, siddiqin, syuhada, wasolihin. Kalau kita tidak bisa menjadi orang yang soleh, kita dekat orang yang soleh. Kalau kita tidak merasa ilmu kita itu kurang, kita dengan ulama yang punya ilmu. Dunal ladzina, jadi permohonan kita ihdinas siratal ladzina ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang dibenci oleh Allah. Siapa jalan yang dibenci oleh Allah? Yaitu minal kufari, orang-orang kafir. Wong kafir saapa-apane kuwi dalane iki mesti ora bener. Ini kita bicaranya itu tentang ideologi, bukan kenegaraan. Jadi kalau orang kafir itu mesti sesat. Ya ora padha. Wong Islam karo wong kafir, wong ora iman kepada Allah itu beda. Wazalina, dan orang-orang yang melempeng, itu bahasa Indonesianya potong melempeng. Orang-orang yang melenceng jalannya. Siapa? Minal Yahudi, yaitu orang Yahudi. Jangan diikuti.
Masa wong Islam kok percaya karo akidah wong Yahudi, wan Nasoro dan orang-orang Nasrani. Masa wong Islam kok percaya karo akidah wong Nasrani. Ya kalau namanya toleransi itu menghormati, tapi tidak sampai meyakini nggak boleh. Wasobina dan orang-orang yang menyembah api, ini nggak boleh. Nah, ketika waladhdallin sudah kita baca, lalu kita disunahkan membaca amin. Amin itu redaksinya itu ada 6 atau ada 5 ya? Amin, 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 amin. Apa atau 5 ya? Pokoknya redaksinya seperti itu. Jadi boleh semuanya. Amin itu artinya itu kalau dipanjangkan, ya Allah kabulkanlah permohonan kami. Mulanya amin itu istilahnya itu isim fiil, ya isim fiil. Lah kok ora isim atau fiil piye? Wong amin iku ora ana mustaqil. Bahasane Inggris ki ora ono grammar no Pak. Sekarang yang lalu kalau Inggris itu kan ada itu ya Pak ya. Iya ada. Gua aku ora hafal no tensinya gitu beda, continuous tense dan seterusnya itu yang sekarang besok yang akan datang itu kan ada. Arab pun juga ada. Ini amin tidak. Ora iso ditasrif. Amin iso kok amanah amin kok enggak ada. Makanya dikatakan isim fiil. Artinya apa di? Artinya ya Allah Gusti sembadani donga kula. Ya kaya ini tuh busah kan itu kan ya. Namanya juga isim fiil. Ora ono apa iki jenenge redaksi ini dari kata dasar apa kan enggak ada. Tapi ada artinya. Artinya di lunga sih. Uto dulu kan enggak ada tuh kata dasar set enggak ada, tapi ada arti. Artinya apa? Diamlah. Lu kan ada artinya, itu namanya isim. Nah, ketika mengucapkan amin, iltamis al ijabata, kita memohon agar supaya doa-doa kita, permohonan kita diijabahi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akhir daripada Fatihah. Jadi dari pertama Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya kemarin itu sudah. Ya nanti kalau keterangan ini Bismillahirrahmanirrahim kalau lupa ya diambil apa itu Facebooknya atau YouTube-nya itu ada. Nah, kita teruskan. Walau lam yakun laka min sholatika hadun sifat dzikrillahi fi jalalihi wa azamatihi fanahika bidzalika ghanimatun fa kaifa bima tarjuhu min sawabihi wa fadlihi. Kalau kita sholat ya sholat gak enek bagiannya opo-opo mati sholat itu rumah saku ki semplang ora ono hikmah blas mung zikir Gusti Allah tok mung zikir Gusti Allah tok oleh silai kita kok tidak bisa merasa nyaman ini mung Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim subhana rabbiyal a'la cuman ngono tok. Maka dengan kita itu hanya zikir itu loh itu sudah cukup. Sudah cukup apa? Pada dasarnya kita itu sudah menampakkan ghanimah. Ghanimah itu kalau makna artinya itu adalah harta rampasan. Kita itu sudah mendapatkan bagian yang cukup besar. Jadi nalika salat dirasa aku salat ya ana ini rumah saku kok maca dikir Allah. Kok biasa wae to. Maka itu sebenarnya itu adalah
kenikmatan atau kita itu sudah mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Biasanya kita itu sudah mendapatkan ghanimah. Fa kaifa matarju, terus piye? Aku iki jane iki ya pengin oleh ganjaran lehku salat, aku ya oleh pengin kelebihan daripada salat. Wa kadzalika, oleh karena itu yang bagi antakfama matakrohu, kita itu ben ngerti, ben paham apa sing diwaca. Ini bedanya. Jadi ya ana ya ini awake dhewe iki macane iki bismillahirrahmanirrahim. Kok maca bismillah wae ora paham arti. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, aku ora ngerti artine, ora ngerti hikmah. Oleh karena itu agar kita itu lebih, bukan hanya sekedar kita itu zikir, kita itu harus paham apa yang kita baca. Fala taghfal an amrihi wa nahyihi wa wa'dihi wa wa'idihi wa mawa'idihi wa akhbari anbiya'ihi. Oleh karena itu ketika kita membaca bacaan mulai dari awal Allahu Akbar sampai salam, kita paham sehingga kita itu tidak lupa. Dalam sholat itu kita ingat Allah itu juga mempunyai perintah. Inna sholati wa nusuki dan seterusnya, bahwa sholat, ibadahku, hidupku, matiku itu kita akui itu juga karena Allah. Wa nahyihi, dan kita itu tidak boleh lupa bahwa Allah itu mempunyai larangan. Wa wa'dihi, dan Allah itu punya janji kalau taat yang mendapatkan pahala balasan Allah, nikmat Allah, surga Allah. Wa wa'idihi, dan ketika kita sholat kita ingat bahwa Allah itu mempunyai ancaman. Kalau melakukan dosa, melakukan maksiat, Allah itu akan memberikan siksa. Wa mawa'idihi, dan kita ingat ketika sholat Allah itu mempunyai nasihat-nasihat, istilahnya itu maidoh. Oh iya, ketika manusia itu hidup, suatu saat dia juga akan mati, dia akan sakit, nikmatnya itu berkurang. Jadi nalika salat mungkin ya kita ingat waman nu'ammirhu nunaqizhu fil khalqi afala yaqil. Oh iya, aku wis tuwa kaya tak watuk, ora rusuh kaya mbiyen nalika nom. Kita paham ada mauidhah dalam Al-Qur'an. Kalau orang itu umurnya itu diberi panjang, ya otomatis fisiknya itu akan berkurang. Sehingga dengan kita mengerti, kita paham yang kita baca, maka kita itu sholat atau ibadah itu merasakannya nyaman. Wae ngopi yo nyaman, wae ngrokok yo nyaman, wae dolan yo nyaman. Wa dzakara minanihi wa ihsanihi, dan kita itu senantiasa ingat bahwa Allah itu memberikan kenikmatan anugerah itu tidak ada batasnya. Ini gelem mikir tapi, dan cara-cara Allah itu berbuat baik kepada kita. Jadi sebagaimana contoh, mungkin kita itu lupa bahwa kita itu diberi mata. Mata itu minan atau nikmat yang sangat luar biasa. Iso maca, iso ndeloki pandangan. Cara lunga-lunga ya ora nabrak. Mungkin kita itu lupa bahwa lidah itu bisa merasakan masakan itu enak. Allah. Itu juga karena lidah. Jadi wong ora duwe ilat. Ngombe yo kopi legi yo rasane ngono, ngombe kopi pahit yo rasane. Ini sebuah kenikmatan, maka kita harus kita syukuri dan harus kita ingat. Walikulli wahidin hakun, dan itu bagi siapapun nyata. Ketika kita diberi kuku,
Kuku ini kalau tangan tidak ada kuku nih, nguncai jeruk, kangelan. Atau mungkin uban lah kali. Ya. Kalau kita ini semakin tua, kalau tidak ubanan ya mungkin rambutnya botak. Nek gak dikei ngono, mungkin isi petaki. Golek cewek terus istilahnya. Lah ini ada sebuah anugerah, bukan apa itu namanya, bukan itu sebuah istilahnya itu sebuah siksa atau agar supaya kita itu tidak nyaman, itu bukan. Warroja'u haqqul wa'di. Oleh karena itu kita itu punya harapan, punya istilahnya apa, senantiasa memohon rahmatnya Allah, karena rahmatnya Allah itu nyata. Farroja'u haqqul wa'di. Harapan itu nanti nyata itu karena janjinya Allah. Jadi kita sebagai hambanya Allah, apalagi kita sebagai orang Islam itu harus senantiasa mempunyai harapan rahmat. Wal khaufu haqqul wa'idi. Dan kenapa kita itu kok mempunyai rasa takut melakukan perbuatan salah, orang kok wedi ning dikon wedi, ning dikon maca takut tuh takut melakukan dosa, takut melakukan maksiat, itu karena ancaman Allah itu nyata. Wal azmu haqqul amri wan nahyi. Dan kita punya keinginan kuat, azmu itu keinginan kuat. Keinginan kuat untuk melaksanakan baik, mempunyai keinginan untuk menghindari perbuatan dosa. Itu karena perintah Allah itu nyata dan larangan Allah itu juga nyata. Orang istilah orang mau, walah Gusti Allah melarang tok, enggak diancam, itu kan itu. Kalau orang dilarang kok melakukan, ya ancaman Allah nyata. Begitu juga wong dikongkon ibadah, ora ibadah, ancaman Allah pun juga nyata. Sebaliknya, kalau dilarang tidak melakukan, diperintah ibadah melakukan, maka janjinya Allah pun juga nyata. Wal itti'adu haqqul mau'idhah wasyukru haqqul minnah. Dan kita bisa mengambil ibarat, kita bisa mengambil sisi positif daripada mau'idhah itu adalah karena memang mau'idhah itu nyata. Wa syukru haqqul minnah. Dan kita itu diberi syukur, kita diperintahkan untuk bersyukur karena kita itu benar-benar diberi anugerah oleh Allah. Jadi yang kita ambil posisi positifnya, bukan negatifnya. Aku njaluk mobil ora keturutan, aku njaluk ngene-ngene ora keturutan. Lu kita itu lihat yang keturutan, yo dikei irung iso ngambu, mulut iso mangan, kuping iso mendengar. Itu sebuah nikmat yang luar biasa. Iya. Jajal saiki budek wis. Budek otomatis sejak lahir ngomong yo ora iso. Dan seterusnya, semuanya itu harus kita syukuri. Kalau kita bersyukur, maka nikmatnya itu akan nyata. Kalau dawuh Allah ya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini kalau bisa bersyukur. Kalau tidak bisa bersyukur, dikai apa wae karena tidak bersyukur, maka kenikmatan itu akan menjadi siksa kita. Arep digawe opo to iki, bingung karepe di. Wa tibaru haqqu ikhbaril anbiya'i. Dan kita bisa mengambil apa ya istilahnya, bisa mengambil ibarat. Mengambil apa bahasane? Hikmah. Mengambil hikmah. Itu karena riwayat-riwayat atau hadis-hadis, cerita-cerita para nabi itu memang nyata. Ya saya sebagaimana contoh
Cerita-ceritanya Nabi apa Nabi Adam contoh. Dilarang mangan buah tapi dia itu ya terus akhirnya piye dibuak saka dintoke saka suwar. Ya itu kan nyoto. Nabi Yunus sing diuntal iwak paus diperintah karo Gusti Allah wis to kowe iki berjuang pengikuti ya ono yane berapa puluh tahun kok cuman pengikuti mung 8. Dia enggak sabar pengen nglungani wong kampung wis kurang ajar pengen lunga. Ya lunga iki jenenge minggat. Lunga minggat gak baik. Kecuali kalau hijrah. Akhirnya ning dalan piye? Numpak perahu ndelala praune iki ngguling. Nalika di lotri kudu ana sing dibuat siji ndelala ketemune Nabi yo. Cemplung ning laut diuntal karo iwak paus sisa. Ini karena apa? Dia itu tidak mengikuti perintah Allah. Ini cerita-cerita ikhbar-ikhbar para nabi itu nyata. Orang istilahnya itu hanya apa jenis fiktif kali, fiktif. Wong nabi kok fiktif iki gimana? Akhirnya ndungani Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Gusti, kula niki ben pancen wong sing dolim jenengan perintah kaya ana apa iki lho lha kok kula iki ndang. Iki padha wae ketika ibadah umroh mau mubang terima ngene tok to. Sa'i terima mlaku ngalor ngidul bola terima ngene iki tok to. Kalau kita tuh membangkang ya nanti akhirnya itu apa? Ngremehke perintah Gusti Allah, dicoba mengko kaya Nabi Yunus. Gua ning laut diuntal apa ku jenenge iwak terus potenge bengi lah. Kalau kita itu punya problem sing kira-kira marake butekne ati, marake nyumpekne ati, banyak sekali permasalahan kita diperintahkan untuk membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi mengakui bahwa kita itu adalah orang-orang yang dolim. Mengapa dolim? Tidak memenuhi perintah Allah. Wa takunu hadzal ma'ani bihasabi darajatil fahmi. Jadi kita bisa memahami hikmah-hikmah bacaan-bacaan dalam sholat terutama Fatihah ini tentu ya sesuai dengan tingkatan kepahaman kita masing-masing. Jadi misalkan baswat ngono ya wis ben karena pahamnya itu hanya sampai segitu. Bi wa yakunu bi hasabi wufuril ilmi wa sofail qalbi. Dan semuanya itu tergantung menurut ilmunya itu seberapa kesempurnaannya dan seberapa hatinya itu jernih. Jadi masing-masing. Wa darajatu dzalika lan telatan hasiru. Kedudukan atau derajat keilmuan pemahaman seseorang itu adalah tidak bisa kita pilah-pilah. Oh, singki pahami semini masing-masing sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Wassolatu miftahul qurbi fiha tangkasifu asrarul kalimat fahadha hakul qiraah wa huwa hakul azkari wa tasbihati aidon. Salat ini adalah kunci daripada kita itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sujud itu bener-bener sedak ning ngene Gusti Allah. Lah piye to? Bathuk iki umpama kula sampean iki dijejeg karo wong iki ora trima kok ya. Kuwi diseleki ning ngisor bokonge silite ning dhuwur. Ini ya karena kita merendahkan diri karena perintah Allah sujud kepada Allah. Oleh karena itu sholat adalah menjadi pembuka atau kunci kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam sholat inilah rahasia-rahasia kalimat-kalimat bacaan ketika sholat itu bisa tersingkap. Yo ndelala iki cobane setan. Mau lali kuncine ning ndi to? Nalika sholat iki lho piye? Ketemu. Tangkas ibu.
Delalah ki yo kilingan. Mau arepe mikir apa lho? Kilingane ki yo nalika karena nalika salat iku plonjane ngono kuwi yo godhone setan jane. Mulane iki diantane salat sing madhapi cepet-cepet yo ngene iki samane kegodho setan. Fahadha hakul qiraah. Dan apa itu namanya? Ketika sholat siri-siri bacaan kalimat-kalimat apa saja itu bisa tersingkat. Ini adalah benar-benar bacaan yang nyata kejadiannya. Dan hakul qiraah balaman itu qiraah iki awake dhewe iki macane iki tenanan gitu loh. Mati ora bukan hanya lisan saja yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, tapi hati kita itu benar-benar memaknai daripada bacaan Fatihah itu sendiri. Dan ketika bacaan-bacaan itu kita benar-benar meresapi, kita benar-benar sungguh-sungguh, itu begitu juga ketika zikir pun juga kita sungguh-sungguh. Ketika kita membaca tasbih itu juga sungguh-sungguh. Jadi zikir itu apa? Nalika kita itu berganti posisi itu kan Allahu Akbar. Ini kita sungguh-sungguh. Ora cuma hanya Allahu Akbar karena berganti. Artinya apa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Terus kita mengakui terus. Dan ketika tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Ya ini kita sungguh-sungguh. Bukan hanya nalika maca Fatihah tok. Kalau sungguh-sungguh maka nanti tangkasifu asroril kalimat, semuanya itu akan terbuka. Tsumma yura'il haibata fil qiraah. Nah ini kemudian kita itu menjaga kewibawaan dari apa yang kita baca itu orang karepe dhewe. Ya sebenarnya itu banyak tuh orang yang pinter, mau pinter iki ya apalagi sudah punya titel lah istilahnya. Akhirnya nek maca Fatihah kok diserampangi kaya pas biasa we. Itu hanya membahas syariat tok. Istilah yang penting sah. Seharusnya sholat kan ora sing penting sah. Tapi bisa tangkasiful kalimat. Jadi ada siri-siri daripada bacaan itu sendiri, jangan sampai mengabaikan. Jadi kewibawaan atau daripada kelebihan-kelebihan bacaan-bacaan dalam sholat itu harus kita jaga. Fayuratilu, hendaknya bacaannya itu dengan tartil, dengan tertib. Yone iso fasih ya fasih. Bismillahirrahmanirrahim ya bish. Ya bis ya sin. Wah, itu fa inna dzalika aisyarul litamul. Mengapa kita membaca begini tartil yang tertib? Istilahnya Joko Susu. Sebenarnya itu mudah. Di sini disimpulkan itu mudah. Sebenarnya itu mudah bagi orang yang mau berangan. Orang kok gawe kangelan itu mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang itu angel keluarnya atau fasenya atau tartilnya karena di sini itu sudah punya ambisi dulu. Sing imami kudu aku. Pergane orang imam aku ki ora sah. Ya nanti akan berat. Itu harus seperti itu, nggak boleh. Harus dadi imam yo karepe, dadi makmum ki digawe nyaman. Ora kok duweni prasangkaan ki nek sing imami ora aku ki ora sah iki. Nek sing imami kae ki ra bener. Rasane salat ki ora nyaman. Jangan seperti itu. Nanti kalau punya perasaan seperti itu, kita berangan-angan arti daripada bacaan sholat, kita akan tartil dalam membaca sholat, itu rasanya itu berat. Akan menjadi ringan kalau sholat itu tidak menjadi beban. Di antaranya itu tadi, pengen jadi upama ngimami ya monggo digawe ringan saja, pengen jadi makmum ya ringan-ringan saja. Itu diantara hikmah daripada bacaan Fatihah, mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.